Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi yang sekarang ini, semoga teman-teman tetap bisa meluangkan waktu dan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Nah, untuk itu di sini saya akan mencoba memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini nama saya Irawati, berasal dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tingkat akhir. Nah, pertama di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pentingnya motivasi di dalam berorganisasi. Sebelum itu, teman-teman tahu gak sih motivasi itu apa? Jadi, motivasi itu adalah suatu dorongan yang dapat merangsang diri kita untuk melakukan suatu tujuan tertentu yang telah direncanakan oleh suatu organisasi. Jadi, teman-teman, pentingnya organisasi itu karena di dalam berorganisasi itu kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah ada di dalam visi misi dari organisasi tersebut. Jadi, menurut J.P. Chaplin, motivasi itu merupakan suatu variabel perantara yang digunakan untuk menerangkan faktor-faktor yang berada dalam diri individu yang gunanya yaitu untuk merangsang diri kita dalam melakukan suatu pekerjaan yang telah ditentukan di dalam organisasi tersebut. Oke teman-teman, jadi di sini ada dua sumber motivasi. Yang pertama yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Apa sih yang dimaksud motivasi internal? Jadi, motivasi internal itu merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Biasanya motivasi internal ini bisa lebih kuat dorongannya daripada motivasi eksternal. Karena dengan adanya motivasi internal, kita mendorong diri kita untuk terus bersikap positif dan melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Sedangkan motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar diri kita, misalkan dari guru, pimpinan, orang tua, sahabat, tetangga, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan motivasi eksternal. Nah, selanjutnya di sini Abraham H. Maslow menjelaskan tentang teorinya yang mengenai 5 hierarki kebutuhan yang dibutuhkan dalam setiap individu ketika berorganisasi. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau kebutuhan yang paling mendasar dalam diri seseorang. Contohnya apa? Contohnya makan, minum, sandang pangan, dan kebutuhan beristirahat maupun tempat tinggal. Nah, kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan tentang rasa aman. Rasa aman di sini maksudnya yaitu kebutuhan akan perlindungan dari bahaya, ancaman, penyakit, dan perlakuan yang tidak adil, misalkan dari sesama anggota organisasi ataupun dari bawahan ke atasan. Kebutuhan akan rasa aman ini tidak akan terpenuhi jika kebutuhan fisiologis itu tidak terpenuhi. Jadi penting untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar terlebih dahulu sebelum ke tahapan-tahapan yang selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan untuk saling bekerja sama dalam sebuah organisasi, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, kebutuhan untuk diterimanya diri seseorang di dalam sebuah organisasi, persahabatan dan keakraban dalam berorganisasi itu sangat penting juga. Jadi kenapa kebutuhan sosial ini sangat penting di dalam berorganisasi? Karena kita beri contoh aja ketika seseorang tidak memiliki seorang pun teman dekat yang satu organisasi, dia akan merasa dirinya itu sendiri dan tidak punya teman curhat ataupun orang yang bisa diajak untuk bicara dengan dia kayak gitu. Yang menurutnya itu nyambung diajak bicara itu yang mungkin bisa mempengaruhi sikap dia di dalam berorganisasi, mungkin bisa lebih bisa lebih semangat dan bisa lebih on time ketika ada pertemuan-pertemuan apa kayak gitu. Nah, yang keempat yaitu dengan adanya kebutuhan penghargaan. Seseorang dengan tingkat kerja yang baik, yang bagus, mesti mengharapkan penghargaan atau pengakuan dari orang lain gitu. Contohnya begini saja, ketika kita sudah bekerja sama, bekerja keras untuk mewujudkan atau mensukseskan sebuah acara,
Nah, hasil dari acara itu ketika sudah sukses, tapi orang-orang itu seperti tidak menghargai usaha kita. Bagaimana rasanya? Pasti sakit sekali kan. Jadi penting untuk menghargai sebuah usaha yang telah dilakukan oleh anggota untuk keberlangsungannya dalam mencapai visi misi dari organisasi itu sendiri. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu aktualisasi diri. Jadi dengan aktualisasi diri ini mereka mampu mendorong orang-orang dan mampu menolong orang-orang untuk bekerja sama dengan dia untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi dengan kemampuannya sendiri. Nah, aktualisasi diri ini merupakan tingkatan tertinggi dari semua tingkatan-tingkatan yang telah saya tadi sebutkan. Nah, di sini aktualisasi diri ini, orang tersebut tidak hanya membutuhkan suatu pengakuan, tapi dia juga memiliki atau berkeinginan untuk memiliki prestasi di dalam berorganisasi. Jadi penting sekali untuk seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi mengetahui anggotanya itu berada pada tingkat mana. Jangan sampai dia tidak memiliki satu dari sekian banyak kebutuhan hierarki yang dibutuhkan bagi setiap anggota. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu tentang teori-teori motivasi. Di sini terdapat 4 teori yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama yaitu yang disampaikan oleh Abraham Maslow yang berkaitan tentang teori hierarki kebutuhan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu mengasumsikan bahwa orang yang berkuasa memenuhi kebutuhan yang lebih pokok sebelum mengarahkan perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Jadi pentingnya memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu sebelum kepada kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri. Teori yang kedua yaitu tentang teori X dan Y. Apa sih yang dimaksud dengan teori X dan Y itu? Nah, teori X di sini yaitu sifat tidak menyukai pekerjaan. Itu merupakan sesuatu yang sebenarnya melekat pada setiap manusia. Mereka cenderung menghindari tanggung jawab yang telah diberikan oleh seorang pimpinan organisasi kepada dia. Nah, sedangkan teori Y merupakan pencapaian kepuasan dari kegiatan bekerja dan cenderung mencari tanggung jawab. Nah, jadi dalam teori Y ini, orang atau sekelompok orang di dalam organisasi ini malah mencari tanggung jawab kayak gitu, mencari kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kegiatan itu tidak terlalu banyak kayak gitu. Nah, biasanya orang pada golongan teori Y ini mereka telah merasakan nikmat atau dampak dari berorganisasi itu sendiri. Biasanya orang yang seperti ini sudah memenuhi teori Maslow yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Sedangkan teori harapan yang ketiga itu merupakan mereka itu cenderung memberikan standar tersendiri pada dirinya, apakah menerapkan harapannya itu di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Jadi maksudnya adalah di dalam berorganisasi itu seseorang bisa menerapkan harapannya itu untuk bisa menjadi apa di dalam organisasi itu sendiri. Akankah dia akan untuk mengikuti organisasi ini dia akan menjadi pimpinan atau di tengah aja atau di bawah standar kayak gitu. Karena di dalam organisasi itu punya harapan juga penting ya teman-teman, dimana ketika kita memiliki harapan yang tinggi, etos kerja yang kita salurkan di dalam organisasi itu juga akan tinggi. Beda dengan orang yang hanya mengikuti alur aja kayak gitu. Mereka akan cenderung bersikap bodoh amat dan berpikir bahwa pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi itu tidak terlalu penting kayak gitu. Nah, teori yang terakhir yaitu teori kebutuhan berprestasi. Maksudnya apa? Jadi hampir sama dengan teori harapan. Di sini seseorang yang ingin dirinya itu dianggap berprestasi di dalam sebuah organisasi, dia akan mencoba melakukan apa saja, kerjaan apa saja dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Karena dia merasa bahwa prestasi di dalam organisasi itu sangat penting untuk dia. Mungkin kedepannya kayak gimana, atau setelah
lengser dari jabatannya itu akan seperti apa. Dia sangat memikirkan hal-hal yang seperti itu. Ini yang termasuk ke dalam teori kebutuhan berprestasi. Teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang fungsi motivasi di dalam organisasi. Nah, di dalam organisasi ini yang pertama yaitu berfungsi untuk meningkatkan motivasi atau mempengaruhi, menggerakkan, dan berkomunikasi antara atasan dengan bawahan. Jadi fungsinya motivasi ini yaitu untuk menggerakkan atasan untuk memberikan motivasi yang lebih kepada para anggotanya, sehingga dengan demikian akan meningkatkan rasa semangat kepada diri setiap anggota dalam menjalankan tugasnya. Jadi ketika seorang pemimpin itu memberikan motivasi dan dorongan terus-menerus kepada anggota kelompoknya, dia akan cenderung bersemangat kayak gitu. Sehingga dengan bersemangatnya ini bisa menghasilkan etos kerja yang bagus juga untuk visi misi dari organisasi itu, dan memberikan dampak yang baik juga kepada anggota organisasi. Nah, dengan memberikan motivasi dari atasan ke bawahan, itu akan mencapai tujuan-tujuan yang ada dalam organisasi. Entah itu tujuan pribadi dari masing-masing anggota ataupun tujuan dari organisasi itu sendiri yang tadi disebutkan, yaitu visi misi dari organisasi itu sendiri. Nah, teori yang terakhir yaitu teori kebutuhan berprestasi. Maksudnya apa? Jadi hampir sama dengan teori harapan. Di sini seseorang yang ingin dirinya itu dianggap berprestasi di dalam sebuah organisasi, dia akan mencoba melakukan apa saja, kerjaan apa saja dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, karena dia merasa bahwa prestasi di dalam organisasi itu sangat penting untuk dia. Mungkin kedepannya kayak gimana, atau setelah lengser dari jabatannya itu akan seperti apa. Dia sangat memikirkan hal-hal yang seperti itu. Ini yang termasuk ke dalam teori kebutuhan berprestasi. Oke, baiklah teman-teman, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jadi penting sekali untuk memiliki motivasi, entah itu dalam diri sendiri atau dari pimpinan atau orang lain yang emang menjadi anggota dari organisasi itu sendiri. Sehingga ketika kita memiliki motivasi yang emang terjaga dari awal sampai akhir, kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi itu dengan sangat maksimal dan bekerja keras, sehingga menghasilkan buah yang bagus kayak gitu. Oke teman-teman, jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak sekali kekurangan. Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan, saya langsung alihkan kepada moderator. Tapi sebelum itu, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, saya memiliki satu kata motivasi untuk teman-teman semua, yaitu the best value of being human is beneficial to others. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu lagi. Sehat-sehat untuk teman-teman semua.